sorry ass DJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Kita jumpa lagi ya di tema 7 subtema 4 pembelajaran 3. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar kegiatan bermain di halaman, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kebersamaan di tempat bermain. Dengan mengamati gambar, siswa menemukan permainan kesukaan teman di sekolah. Dengan mengamati gambar dan wawancara, siswa membuat daftar hasil pengamatan jenis-jenis keberagaman teman di sekolah. Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menemukan kata sapaan dalam dongeng. Dengan mengamati dan membaca teks dongeng, siswa mampu menuliskan kata sapaan dalam dongeng. Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan dengan tepat. Dengan mengamati gambar kegiatan yang disajikan, siswa mampu menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dengan cermat. Sudah siap? Kita mulai belajar ya. Ayo mengamati. Kalian amati gambar berikut ini. Teman-teman kalian dalam gambar berikut sedang apa ya? Ya, mereka sedang berkunjung ke kebun binatang Nusantara. Mereka bahagia dan senang gak? Terlihat dari wajah mereka. Ya, mereka sangat senang, gembira, dan mereka disiplin menuruti tata tertib yang ada di kebun binatang Nusantara dan mematuhi perkataan ibu guru ya. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberikan makanan sehingga hewan pun mendekat. Ya, dalam gambar terlihat Siti memberi makan rusa wortel ya. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian, rusa betina mendapat setengah bagian. Di awalnya gambar wortelnya 4. Kemudian dibagi 2. Jadi mereka atau rusanya mendapat 2 ya. Setengah dari 4 adalah 2 ya. Ya, setengah bagian dari 4 adalah 2. Ayo berlatih. Gambarlah wortel sesuai pecahannya. Gambar di samping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 wortel. Ada 6 wortel ya anak-anak ya.
Setengah dari 6 adalah 3. Satu lagi 3. Jadi wortel yang 6 itu dibagi 2 setengahnya. Jadi setengahnya dari 6 adalah 3 wortel. Nah, ini ada gambar wortel lagi. Coba kamu hitung wortelnya ada berapa? Iya, ada 6. 6 wortel dibagi kepada 3 bagian ya. Jadi, sepertiga bagian mendapat, iya betul, mendapat 2 wortel ya. Sepertiganya lagi 2 wortel, sepertiganya lagi 2 wortel ya. Jadi, wortelnya ada 6, dibagi ke rusanya ada 3. Jadi, satu rusa mendapat 2 wortel atau sepertiga dari 6 wortel ya. Nah, ini ada lagi. Kita hitung wortelnya ada berapa. Coba kalian hitung. Iya, betul, ada 8. 8 wortel ini akan dibagi kepada 4 rusa. Jadi, satu rusa mendapat, iya, 2 wortel. Seperempat lagi 2 wortel. Seperempatnya lagi 2 wortel. Seempatnya lagi 2 wortel. Jadi, 8 wortel dibagi 4 rusa menjadi seperempat dan mereka setiap rusa mendapat 2 wortel. Pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, kita lihat gambar paling atas. 1/2 yang jumlahnya berarti 2. Mana? Iya. Nah, itu ya. 1 wortel dimakan oleh rusa itu. Jadi tinggal 1. Jadi dia makan setengah bagian. Kita cari yang sepertiga bagian. Yang jumlahnya adalah 3. Karena rusa itu hanya makan 1 dari 3 bagian. Mana? Iya, sepertiganya. Sekarang yang paling bawah adalah rusa itu akan memakan 1 wortel dari 4 wortel. Berarti kita cari yang jumlahnya 4. Iya, itu ya. Nah, anak-anak yang pintar pasti sudah mengerti. Kita lanjut ya. Ayo berlatih. Cobalah cari informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nah, yuk kita bahas bersama. Ini contohnya ya. Nomor 1, Ayu suka ke kebun binatang, checklist. Nomor 2, Eka juga suka ke kebun binatang, checklist ditanda suka. Kita lanjut. Nah, nomor 3, Susi suka atau tidak? Suka juga Susi. Nomor 4, Benny suka atau tidak? Ternyata Benny tidak suka, dikasih di tanda tidak suka ya, di X ya tandanya. Nomor 5, Udin suka tidak ya berkunjung ke kebun binatang? Ternyata tidak suka. Nomor 6, Meli suka ya apa tidak ya? Oh, dia suka berkunjung ke kebun binatang. Nomor 7, teman kita Dayu suka atau tidak ya? Oh, suka juga. Nomor 8, Edo suka atau tidak ya? Edo tidak suka. Nomor 9, Dewi suka atau tidak ya? Dewi suka. Nah, udah 9 anak, kita lanjut ya. Nah, nomor 10, Joko suka atau tidak suka? Oh, ternyata Joko suka berkunjung ke kebun binatang. Nomor 11, Yuni suka atau tidak ya? Yuni tidak suka berkunjung ke kebun binatang. 12, Tina suka ya apa tidak? Ternyata Tina juga tidak suka. 13, Dani suka atau tidak ya? Oh, Dani suka berkunjung ke kebun binatang. Nomor 14, Ella suka atau tidak ya? Ella suka berkunjung ke kebun binatang. Nomor 15, Rosi suka atau tidak ya? Tidak suka. Nomor 16, Tri suka atau tidak ya? Tri suka. Nah, kita hitung yang sukanya berapa, yang tidak sukanya berapa ya. Sudah dihitung? Sudah. Yuk kita lanjut.
Nah, hasil pengelompokan nomor 1, siswa yang suka berkunjung kebun binatang ada berapa? Kita lihat hitung yang di checklist tadi ya. Dan siswa yang tidak suka berkunjung kebun binatang ada berapa? Tadi Bu Guru sudah hitung. Siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang nomor 1 jumlahnya 10. Nomor 2, siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang yang tandanya X ya, tidak suka di bawah kolom tidak suka itu ada 6. Jadi semuanya 16 anak kan tadi ya. Begitu ya kira-kira penguraiannya. Kalian boleh mengisi dengan nama-nama teman kalian atau sesuai yang di Bu Guru beri pembelajaran ini juga tidak apa-apa. Yang penting kalian mengerti ya. Nah, ayo berdiskusi sekarang. Diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu ya di depan kelas. Nah, kalian boleh berdiskusi. Setelah itu sampaikan ya hasilnya. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Nah, lihat ini ada gambar gajah. Gajahnya ada 2, yang satu kecil, yang satu anaknya ya. Nah, ayo membaca. Bacalah dongeng berikut. Tulislah minimal kalimat dari dongeng di bawah ini yang memuat kata sapaan ya. Kita baca dulu dongengnya ya. Nah, ini ada sebuah dongeng ya. Bu Guru akan coba membacakan. Kalian boleh ikut membaca dan boleh juga ikut menyimak mendengarkan ya. Judulnya adalah Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah. Penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya tentu saja terasa geli terus saja ya. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibatnya bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentengnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh, hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah bunga-bunga daganganku semuanya berhamburan dan hancur. Aku akan adukan
kau kepada badak?" bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bunga semuanya rusak, aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, Tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersin tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Ayo menulis. Nah, tadi kan ada perintah tuliskan minimal 5 kalimat ya. Ini di sini kita menulis berdasarkan dongeng di atas yang telah membuat kata sapaan. Yuk kita coba ya. Nomor 1. "Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk mengharum ruangan." Kata sapaan itu adalah Tuan ya. Nomor 2. "Betul. Tentu saja Tuanku. Silakan Tuanku juga ya." Nomor 3. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu." Nah, itu kata sapaannya adalah aku ya. Nomor 4. "Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Nah, itu kata sapaannya aku ya. Kita lanjut. "Saya hanya bersin, Tuan." Nah, kata sapaannya adalah Tuan ya. Nah, demikianlah kata sapaan yang kita buat dari hasil pembacaan dongeng yang tadi ya. Kalian boleh menemukan kata-kata yang lainnya di dalam dongeng tersebut. Sangat banyak ya kata sapaannya. Ini hanya contoh dari Bu Guru. Itu akan membuat kalian teliti dan lebih kreatif lagi ya. Nah, di bawahnya adalah kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa menentukan pecahan dari sekumpulan benda. Kalian bisa berlatih ya dengan orang tua di rumah. Terima kasih para orang tua dan bunda-bunda yang akan membimbing putra-putrinya di rumah. Demikianlah pembelajaran tema 7 subtema 4 ini di pembelajaran 3 ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.